Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira. Apa kabar? Luar biasa. Baru Hashem. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Rabi. Dalam bahasa Ibrani dieja res, bet, yud. Dibaca Rabi, artinya guru. Dalam program sebelumnya, kita sudah mendengar bahwa Yesua menerima pelatihan Torah secara penuh dan menyeluruh seperti pria Yehudi pada zamannya dan mengembangkan pengajaran itu secara pribadi. Tidak ada keterangan bahwa Yesua berguru secara khusus kepada seorang rabi tertentu. Dengan kecerdasan dan kesungguhan hatinya, Yesua sangat mahir dalam pemahaman Torah tertulis Moshe dan Torah lisan yang terus digemakan di sinagoga. Ketika pada usia 30 tahun ia mulai melakukan pelayanannya, masyarakat Galilea segera menyambutnya dan ia disapa dengan sebutan Rabi seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 25. Seorang penyarin Torah atau soferim bertanya untuk mencobai dia, "Rabi, hukum manakah yang terutama dalam Torah?" Kita membaca narasi Injil yang menunjukkan bahwa Yesua disebut Rabi dalam masyarakatnya. Pertanyaannya, apakah Yesua memang seorang Rabi seperti yang kita kenal sekarang? Bukankah jabatan Rabi dalam masyarakat Yehudi mempunyai kualifikasi tertentu, misal harus sekolah khusus di Yesiva dan ditahbiskan yang disebut smika? Ya baik, jawabannya ya dan tidak. Tergantung bagaimana kita melihat kata rabi. Jadi saya akan menjawab ya-nya lebih dulu ya. Ya. Tadi sudah dibaca bahwa Yesua disebut rabi oleh soferim atau penyalin Torah yang di dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai ahli Taurat. Ada ayat yang lain yang menegaskan hal ini. Misalnya, Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesua, katanya, "Rabi yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lukas 20 ayat 27. Maka datanglah kepada Yesua beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Rabi." Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesua dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai pengajar yang diutus Elohim, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Elohim tidak menyertainya." Jelas, Yesua disapa sebagai rabi oleh pemuka masyarakat, oleh orang Saduki, oleh orang Farisi, bahkan oleh anggota Sanhedrin, mahkamah agama tertinggi. Untuk memahami makna penuh Yesua disapa sebagai rabi, kita perlu tahu apa sebutan rabi dan bagaimana fungsinya dalam masyarakat Yahudi abad pertama. Ya. Istilah rabi berasal dari kata Ibrani raf, yang dalam bahasa Ibrani Alkitabiah berarti banyak atau besar. Kadang-kadang juga digunakan untuk merujuk pada pejabat tinggi pemerintah atau perwira militer, misalnya di dalam Yeremia 39 ayat 3 dan 13. Pada zaman Yesua, raf digunakan untuk merujuk pada tuan dari seorang budak atau guru dari seorang murid. Oleh karena itu, rabi secara harfiah juga berarti guruku, tuanku atau junjunganku, dan merupakan istilah penghormatan yang digunakan oleh murid yang menyapa gurunya atau budak menyapa pemiliknya. Sama seperti Yesua, Yohanan Hamadbil, Yohanes Pembaptis juga disebut rabi oleh murid-muridnya, Yohanes 3 ayat 26. Jadi rabi adalah sebutan umum di abad pertama. Dalam pengertian itu kita dapat menjawab dengan tegas dan berkata, ya, Yesua benar-benar seorang rabi. Seorang rabi yang mencelikan mata,
dalam Markus 10 ayat 51, yang membangkitkan orang mati, Yohanes 11 ayat 8, berjalan di atas air, Yohanes 6 ayat 25, dan memiliki kuasa atas alam, Markus 11 ayat 21. Dia juga dipanggil sebagai Rabi dalam keempat Injil, baik Matius, Markus, Yohanes, dan juga Lukas. Kalau Yesua adalah rabi, bagaimana dengan pendapat bahwa Yesua juga dikatakan bukan rabi? Ini membawa kita kepada aspek yang lain. Ini disebabkan karena istilah rabi mengalami pengembangan makna dan kriteria. Istilahnya sama, tetapi kriterianya berubah. Dalam sejarah, sesudah bait suci dihancurkan oleh Romawi, pusat kajian Torah dipindahkan ke Yafne di Galilea pada tahun 90. Sebutan rabi pun ditetapkan menjadi gelar formal dengan persyaratan harus ditahbiskan. Tentunya sudah belajar lalu ditahbiskan. Nah, sesudah itu baru rabi itu dinyatakan sebagai sesuatu yang resmi di dalam lingkungan masyarakat Ibrani. Sesuatu yang sebetulnya belum pernah ada waktu Yesua hidup di bumi atau mulai melayani pada usia 30 tahun. Bila ketentuan ini ditetapkan berlaku surut, maka tidak ada cara untuk menjadi seorang rabi dalam arti formal apapun di era Yesua dan sebelumnya. Pada zaman Yesua, istilah rabi adalah gelar informal kehormatan dan penghargaan yang digunakan di lingkungan Yahudi. Sapaan rabi lebih mencerminkan cara seorang murid berbicara kepada gurunya daripada menandakan gelar formal yang terkait dengan penahbisan publik. Jadi istilah rabi dalam Judaisme mengalami perubahan muatan dan ini perlu diketahui oleh pembaca Injil abad 21. Selain sebutan rabi, adakah sebutan lain yang dapat menyatakan ungkapan hormat pada seseorang yang melayani komunitas dengan tulus? Ya, ada sebutan yang lain yaitu orang bijak atau bahasa Ibrani-nya chasal atau bahasa Inggrisnya sage. Istilah ini sangat tepat untuk merujuk kepada Yesua. Meskipun demikian, sebutan rabi menyampaikan gambaran yang benar tentang Yesua pada umumnya pembaca Kristen bangsa-bangsa. Istilah ini menunjukkan bahwa Yesua diakui di tengah masyarakat Yahudi pada zamannya sebagai seorang guru Torah, bahwa ia cukup dikenal untuk menarik murid-murid bagi dirinya. Dari catatan Injil kita lihat Yesua jelas tampil sebagai tipikal orang bijak di abad pertama, atau juga kita sebut Rabi Yahudi. Ia bepergian dari satu tempat ke tempat lain, ia bergantung pada keramahan orang-orang yang diajarnya, ia mengajar di luar ruangan, di rumah, di desa, di tempat terpencil, di sinagoga, bahkan di bait suci. Dia memiliki murid yang mengikutinya kemana dia pergi dan harus menanggung keperluan hidupnya sendiri. Ini adalah gambaran seorang guru Yahudi di tanah Israel pada zaman itu. Sebagian besar pengajaran Yesua dilakukan di ruangan, di rumah, di sinagoga, bahkan di bait suci. Tapi kita juga menemukan Yesua seperti rabi abad pertama mengajar di luar ruangan dalam situasi dadakan. Injil Lukas pasal 5 mencatat Yesua mengajar di atas perahu. Pemberian makan 5.000 orang terjadi di tempat yang sepi, yaitu di salah satu bukit di sekitar Danau Galilea. Dan kemudian dia juga melakukan khotbah di bukit yang dinamai demikian karena dia lakukan di lokasi pedesaan yang jauh dari kota. Bukti yang paling meyakinkan bahwa Yesus adalah seorang bijak adalah gaya pengajarannya. Ia menggunakan metode penafsiran dan pengajaran kitab suci yang sama seperti rabi Yahudi di zamannya. Contoh sederhananya adalah Yesus menggunakan perumpamaan dalam menyampaikan pengajarannya. Gaya perumpamaan seperti yang digunakan Yesus sangat lazim di kalangan orang bijak Yahudi kuno. Lebih dari 4.000 buah perumpamaan tersimpan dalam literatur rabbinik. Jadi ini sesuatu bukti arkeologis bahkan. Guru Yahudi di Israel abad pertama tidak memiliki metode komunikasi massa yang canggih seperti kita di zaman ini dengan gadget dan medsos.
Akibatnya para rabi zaman Yeshua menghabiskan banyak waktu untuk bepergian ke seluruh wilayah negeri seperti juga para nabi kuno, berjalan untuk mengkomunikasikan ajaran dan pemahaman mereka tentang kitab suci. Di zamannya, Yeshua hanya memakai kitab suci Tanakh, yaitu Torah, Nefiim, kitab nabi-nabi, dan Ketuvim, yaitu kitab tulisan yang dikenal oleh orang Kristen bangsa-bangsa sebagai Perjanjian Lama. Menarik juga ya Pak Ben. Tadi Pak Ben mengatakan bahwa seorang rabi itu banyak bepergian. Nah, bagaimana para rabi di abad pertama termasuk Yesua itu dapat menunjang hidupnya? Ya, untuk semua perjalanan dan pengajaran yang dilakukan oleh para rabi, Mishnah, ada satu dokumen sejarah itu mencatat adanya norma larangan memungut biaya untuk pengajaran Torah. Karena larangan ini, hampir semua rabi mempraktekkan usaha dagang atau bekerja. Beberapa di antaranya adalah penyalin Torah, soferim, jadi juru tulis, penyalin Torah. Yang lain membuat sandal, pekerja kulit atau pembuat roti. Yesus sendiri adalah seorang pengrajin kayu, Markus 6 ayat 3. Rasul atau rabi juga Shaul Paulus membuat tenda, Kisah Rasul 18 ayat 3. Siapa yang dapat meremehkan Paulus sebagai tukang tenda dalam hal pemahaman Torah? Pekerjaan sampingan untuk mendukung kehidupan ini tidak menyatakan tingkat pemahaman Torah seseorang seperti yang disangka oleh orang barat yang biasa dengan sistem biara, rahib yang tidak ada kerja lain selain doa dan baca kitab dan terpisah dari kehidupan nyata umat yang penuh tantangan. Jadi harus dibedakan antara profesi dan pemahaman Torah ya Pak Ben? Ya, betul. Terlepas dari kenyataan bahwa kebanyakan rabi memiliki profesi, mereka tidak selalu dapat mencukupi keperluannya saat mereka melakukan perjalanan ke seluruh negeri. Orang bijak, yang itu disebut khasal, yang bepergian tidak dapat dengan mudah mendirikan toko karena singkatnya masa tinggal mereka di lokasi lain. Juga tidak adil jika mengunjungi komunitas yang lebih kecil untuk mengambil pekerjaan dari penduduk lokal dengan profesi yang sama dengan mereka. Oleh karena itu, rabi dan murid-muridnya sangat bergantung pada keramahan komunitas yang mereka kunjungi. Komunitas yang dilayani menyediakan makanan dan akomodasi bagi rombongan rabi mereka. Untuk memenuhi biaya, rombongan rabi mempunyai kas keuangan bersama. Misalnya, Yudas Iskariot disepakati menjadi bendahara rombongan Yeshua. Yeshua dengan jelas melihat bahwa murid-muridnya harus didukung sepenuhnya oleh tuan rumah saat mereka mengajar. Ini terlihat saat ia mengutus 70 orang muridnya tanpa membawa apa-apa, baik makanan maupun uang, dan diminta tinggal di rumah orang yang mau menerima mereka. Lukas 10 ayat 4-7. Prinsip yang hendak ditanamkan adalah orang yang bekerja patut mendapatkan dukungan untuk hidupnya. Dalam Mishnah ada pepatah dari sahabat sebelum Yeshua yang mendukung gambaran rabi di Israel yang sangat menggambarkan pelayanan Yeshua. Biarlah rumahmu menjadi rumah pertemuan bagi orang bijak, dan tutupilah dirimu dengan debu dari kaki mereka, dan minumlah kata-kata mereka dengan haus. Dalam konteks pernyataan ini, rumah pertemuan bagi para bijak harus dipahami sebagai tempat para rabi mengadakan kelas, bukan tempat pribadi mereka untuk berkumpul. Nah, bagaimana seandainya jika ada orang yang tidak membuka rubahnya untuk para rabi? Ya, para rabi tidak mungkin menjangkau orang banyak dengan berita mereka. Kisah Miriam dan Marta dalam Lukas 10 ayat 38-42 memberi contoh yang baik dari sebuah keluarga yang mengindahkan perintah ini untuk menjadi ramah kepada para rabi dan murid-murid mereka. Tidak hanya mereka membuat rumah mereka bertahun-tahun tersedia sebagai tempat pertemuan untuk Rabi Yeshua, tetapi Miriam juga digambarkan sebagai duduk di kaki sang rabi dan minum kata-katanya dengan haus. Kata-kata ditutupi dirimu dengan debu dari kaki mereka dalam kutipan rabi secara tradisional dipahami sebagai duduk di kaki seorang rabi, yaitu belajar dengan rendah hati daripadanya seperti yang dilakukan oleh Miriam. Dalam jangka panjang, duduk di kaki seorang rabi berarti mengikuti sang rabi untuk terus belajar daripadanya. Jadi jika sang rabi bepergian, maka sang murid juga melakukan bepergian bersamanya. Ini menjelaskan sikap Simon Petrus
Saat ia bertanya, "Adon, Tuan, kemanakah engkau akan pergi?" Yesus menjawab, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti." Kata Petrus kepadanya, "Adon, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberi nyawaku bagimu." Jawab Yesua, "Nyawamu akan kuberikan padaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Yohanes 13, 36 sampai 38. Dalam cara berpikir orang Ibrani, seorang murid tidak akan terus menjadi murid, tetapi mengajar juga orang lain. Dalam bahasa Ibrani, kata talmid atau murid dan lamat pengajar mempunyai akar yang sama. Apa artinya? Pertama, seorang murid harus juga mengajar. Jadi bukan terus-menerus jadi murid, dia juga setelah jadi murid dia juga mengajar. Yang kedua, seorang yang tidak pernah menjadi murid tidak dapat menjadi pengajar. Atau seseorang yang tidak dapat mengajar, tidak dapat menjadi pengajar tanpa menjadi murid lebih dulu. Dengan pikiran ini, maka seorang rabi selalu dengan senang hati mendorong muridnya untuk melipat gandakan murid-muridnya. Jangan-jangan sistem MLM diambil dari sini ya, Pak? Oh, mungkin saja. Bang, ada satu ungkapan, bangkitkan banyak murid. Itu merupakan salah satu dari 3 amanat sidang besar orang Yahudi sekembalinya mereka dari pembuangan di Babilonia. Seperti yang tercatat dalam traktat Mishnah Avot 1 ayat 1. Membuat banyak murid menjadi panggilan tertinggi seorang rabi. Seringkali ia memilih dan melatih sejumlah murid, tetapi juga ia bersedia mengajar sedikit, 2 atau 3 orang murid saja. Guru Rasul Paulus, Rabban Gamliel, memiliki 1000 murid yang belajar bersamanya. Yesua juga memiliki 12 murid tetap yang menerima pelatihan khusus. Tetapi ada saatnya ia memanggil 3 orang murid saja, yaitu Simon, Yohanes, dan Yakobus. Tetapi bukan hanya yang 12 saja, ia juga mempunyai banyak murid lain yang mengikuti dia. Lukas 19 ayat 37 mencatat bahwa menjelang akhir hidupnya, Yesua menerima atau diikuti oleh banyak murid pada saat ia saat ia memasuki Yerusalem. Kita bisa mendapatkan gambaran tentang ukuran kerumunan ini dari jumlah murid Yesua. Itu kira-kira 120 orang yang tetap tinggal di Yerusalem setelah penyaliban Yesua. Kisah Rasul 1 ayat 15. Ke-12 murid Yesua menghabiskan waktu bertahun-tahun belajar secara intensif dan pelatihan praktis dengan junjungan mereka. Belakangan mereka sendiri diutus menjadi guru-guru untuk menghasilkan murid-murid yang lebih banyak bagi Yesua di seluruh dunia. Kemudian apa makna Yesua disebut rabi bagi kita pembaca Injil di abad 21 ini? Ini menggarisbawahi aspek kemanusiaan Mesias, aspek keyahudian dari juru selamat kita, dan akar Yahudi dari iman kita. Ini sesuatu hal yang penting. Dia disebut rabi dan bukan pendeta. Yesua pergi ke sinagoga dan bukan ke gereja. Yesua merayakan Paskah Pesak, namun bukan Easter. Dia melakukan seder Pesak dan bukan Ekaristi. Dia tahu seluruh kisah, dia mengetahui seluruh kisah kelahirannya yang ajaib, namun dia tidak pernah mendengar perayaan Christmas. Ini merupakan tantangan bagi Kristen bangsa-bangsa untuk mengakui sejarah bahwa kekristenan kita berasal dari rahim Judaism. Dan anak-anak kita boleh mengetahuinya. Ini akan membangun satu generasi yang toleran, yang mendekatkan orang Kristen bangsa-bangsa kepada Yehudi, sehingga dua umat ini dapat berkomunikasi dalam kerukunan dan kasih yang diajarkan Yeshua HaMashiach. Bila terjadi, ini akan mempercepat terjadinya geulah, penebusan akhir saat Yesua akan mengumpulkan domba-domba dari kandang lain, yaitu kandang dari bangsa-bangsa, untuk dijadikan satu dengan kandang dari Israel.
di bawah satu pengembalaan, yaitu dalam Yohanes 10 ayat 16. Yang satu kandang adalah Israel, yang lain adalah kandang bangsa-bangsa, keduanya dipersatukan di bawah pengembalaan Yeshua HaMashiach. Nilai pengajaran dan gaya hidup Yeshua sebagai orang bijak, Hasal, Sage, diakui oleh tokoh Yahudi lintas generasi. Saya sebutkan dua saja. Albert Einstein, penemu teori relativitas dan pemenang hadiah Nobel bidang fisika, profesor di Universitas Princeton, berkata tentang Yeshua, sebagai seorang anak saya menerima instruksi baik dalam Alkitab maupun di Talmud. Saya seorang Yahudi, tapi saya terpesona oleh sosok bercahaya dari Sang Nazaren. Lalu seorang rabi, Leo Baek, pemimpin agama Yahudi di Jerman, berkata, Yesus adalah pribadi Yahudi sejati. Semua perjuangan dan pekerjaannya, sikap dan perasaannya, perkataan dan keheningannya membawa meterai gaya Yahudi, tanda idealisme Yahudi, yang terbaik yang dulu dan yang sekarang dalam Yudaisme. Dialah Yahudi di antara umat Yahudi. Ini bentuk penerimaan terhadap Yeshua. Yesus historis. Yeshua Rabbeinu, Yeshua Rabi kami. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811910814. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Bapak Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom.